real, apakah rakyat kita miskin, apakah rakyat kita menderita atau tidak menderita. Karena kalau angka-angka bisa disulap sedemikian rupa. Nah, artinya apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo pada waktu dipelantikan di MPR pada waktu itu juga ditindaklanjuti oleh Bappenas. Betul. Rahmat Pambudi. Ya. Rahmat Pambudi menyatakan dari skala prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Jokowi hanya 2 atau 3 yang tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mas Bumi TV dan Ahmad Yani Channel dari Sabang sampai Merauke, juga teman-teman kita para diaspora seluruh dunia yang selalu menonton acara kita ini. Diskusi kita pada sore hari ini tentang KTT di Brazil, yang dimana kita ketahui Prabowo membuat suatu pernyataan yang sangat-sangat mengagetkan kita semua, bahwa 25% anak-anak Indonesia itu kelaparan. Artinya ini data yang membuat semua orang terkejut. Pasti orang terkejut karena informasi sebelumnya tidak seperti itu yang disampaikan oleh Joko Widodo, Presiden terdahulu. Nah, untuk membahas ini kita sudah kehadiran tamu kedua, yaitu Bapak Ketua Umum Partai Masyumi, Pak Dr. Ahmad Yani SHMA, kemudian juga Pak Associate Professor Bapak TB Masa Ja'far. Nah, kita mulai dari Pak Ahmad Yani nih. Gimana? Jadi di KTT kemarin tuh, di KTT G20 di Brazil, ada pernyataan yang mengejutkan kita semuanya. Kira-kira gimana? Pak Heri, ini merupakan kelanjutan dari sikap yang disampaikan Presiden, kan sekarang Presiden ya, Presiden Prabowo pada waktu dia menyampaikan pidato pelantikannya. Apa dikatakan di pidato pelantikannya? Bahwa kita tidak boleh bangga dengan angka-angka statistik, angka-angka kemajuan sedemikian rupa. Yang paling penting real, apakah rakyat kita miskin, apakah rakyat kita menderita atau tidak menderita. Karena kalau angka-angka bisa disulap sedemikian rupa. Nah, artinya apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo pada waktu dipelantikan di MPR pada waktu itu juga ditindaklanjuti oleh Bappenas. Betul. Rahmat Pambudi. Ya. Rahmat Pambudi menyatakan dari skala prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Jokowi hanya 2 atau 3 yang tercapai. Artinya 80% tidak tercapai. Ya kan, apa yang ingin dilakukan oleh Jokowi masanya 10 tahun. Apa yang tercapai? Utangnya menumpuk. Ya kan? Dan kemarin kita sudah bicara masalah utang kan. Utang kita itu kan 8.000, itu utang yang APBN ya. Utang negara 8.000 sekian. Terus ditambah dengan utang BUMN, ya, utang yang terselubung, utang yang tidak dicatat itu sekitar 5 ribuan, ya kan? Itu sudah 13.000, ditambah kewajiban pemerintah yang awalnya menyatakan sekitar 7.000, artinya lebih kurang total 20.000 triliun seperti itu. Nah, yang harusnya tahun ini, nah ini yang defisit ini yang kita ngeri-ngeri sedap nih, tahun depan itu untuk bayar utang, cicilan utang dengan bunga saja sudah 8.000, ditambah 5.000, sudah 13.000. Sedangkan APBN kita lebih kurang sekitar 20.000. Artinya tinggal 7.000 lagi. 7.000 ini dengan program-programnya Pak Prabowo ingin bangun, ya kan? Yaitu bangun program makan gratis dengan kesehatan dan pendidikan, ini sudah tidak bisa menutupi sebenarnya seperti itu. Jadi pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Prabowo di KTT G20, G20 ini kan negara-negara maju, negara-negara maju. Di samping kita bicara adalah negara-negara maju, kami sendiri ada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. 25% rakyat Indonesia, anak-anak Indonesia itu adalah kelaparan. Itu angka yang saya kira tidak mengarang. Ya, Pak Prabowo, pasti angka itu masuk dari data-data yang valid dan seperti itu. Pertanyaan kita Pak Heri, jadi kalau begitu apa yang dibangun oleh Pak Jokowi dengan Sri Mulyani karena bagian keuangan, dengan utang yang begitu banyak, ya kan? Yang utang yang begitu banyak, yang kita ternyata outputnya ini kan 25 juta orang, 25% yang anak-anak tidak makan ini kan bukan produk hari ini. Dia produk yang 5 tahun dan 5 tahun yang sebelumnya. Betul. Artinya pemerintah Jokowi adalah betul-betul tidak memperhatikan, ya kan? Konteksnya adalah pembangunan anak-anak seperti itu. Kebutuhan anak-anak ini yang disebutkan oleh Pak Prabowo dalam kesempatan lain, stunting seperti itu. Stunting itu kita luar biasa sekarang seperti itu.
Jadi bagaimana kita mau menjadi negara maju kalau anak-anak kita 25% itu adalah kelaparan. Orang kelaparan tentu orang yang tidak sehat. Orang yang tidak sehat tentu tidak mungkin bisa berpikir dengan sehat seperti itu. Ini artinya masa depan kita mencemaskan. Jadi bonus demografi yang akan katanya itu akan menjadi kontraproduktif. Akan lahir generasi-generasi yang mungkin kurus kerempeng, generasi-generasi otaknya tidak terisi karena berbasiskan mereka yang orang-orang yang kelaparan. Tidak hanya kekurangan gizi, tetapi kelaparan. Tidak ada lagi sesungguhnya di dunia ini kelaparan, Pak. Kita ingat pada tahun 80 ya, Pak. Ini yang negara Afrika, Uganda, ya kan, yang kemudian Ethiopia, yang kelaparan sekarang sudah menjadi negara yang maju. Kok kita mundur? Padahal dulu kita ikut membantu Ethiopia itu untuk mengatasi kelaparan yang ada itu. Kok hari ini Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo menyatakan kami terbuka, jujur dia menyatakan 25% anak-anak kami masih dalam kelaparan. Ini harus dilihat, saya kira spektrumnya cukup luas Pak Heri. Artinya cukup luas, ini menyangkut adalah karena ini persoalan tidak hanya dihadapi di Indonesia. Ini menyangkut masalah kemanusiaan. Ini juga harus dihadapi oleh negara-negara G20. Apa bantuan konkret dari negara-negara G20 dalam rangka mengatasi kelaparan anak-anak 25% di Indonesia ini. Itu pesan yang sangat cerdas yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Satu. Yang kedua, mungkin dia ingin melakukan renegosiasi utang. Ya seperti itu. Dia ingin melakukan renegosiasi. Kami belum mampu membayar utang, kami mau mengatasi kelaparan dulu. Mohon dipermaklumkan seperti itu. Yang selama ini ditutup-tutupin membuat data-data palsu yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini. Pertanyaannya selama ini apa? Artinya pembangunan yang dilakukan oleh Jokowi selama ini adalah pembangunan zong bahasa adat sekarang ini. Betul. Yang infrastruktur yang dibangun oleh tidak membawa dampak yang positif. Tidak membawa dampak yang membuat Indonesia ini maju. Orang lapar seperti itu. Oleh karena itu menurut saya inilah tidak harusnya kita hanya mempermaklumkan. Harus ada pertanggungjawaban. Lagi-lagi siapa yang paling bertanggung jawab atas 25 juta ini? Ada dua orang menurut saya. Satu Jokowi, satu lagi Sri Mulyani. Karena dia membiarkan dana alokasi anggaran untuk harusnya anak-anak itu bisa makan, dibuat pembangunan infrastruktur, ya kan? Sehingga anak-anak itu tidak bisa makan seperti itu. Ini harus bisa diminta pertanggungjawaban. Infrastruktur yang dibangun ugal-ugalan, yang tanpa studi kelayakan yang jelas. Contoh pembangunan yang namanya Kertajati, kosong kan? Pembangunan yang namanya kita utang, yang kereta cepat, yang seharusnya ngapain membangun kereta cepat? Orang sudah ada fasilitas-fasilitas yang lain, IKN yang dipaksakan dan lain sebagainya. Menurut saya tidak ada jalan lain. Apa yang dikemukakan oleh Pak Prabowo itu menindaklanjuti pernyataan-pernyataannya. Oleh karena itu kita berharap Pak Prabowo langkah-langkah berikutnya. Bagaimana untuk menutup defisit ini? Saya kira satu di antaranya menutup kebocoran. Bagaimana menutup kebocoran? Ya, menteri-menteri yang ada di sekitar Pak Prabowo yang betul-betul diduga terlibat kasus korupsi, saya kira kita dorong untuk sikat habis. Termasuk adalah mereka yang sudah disebut-sebut, yaitu judi online dan sebagainya. 18 menteri. Oke, bagus sekali pendapat Pak Ketua Umum tadi. Pak, kalau Pak TB ini dari segi pendekatan politik, selain tadi kenapa kok Prabowo nggak malu gitu ya sih, tapi itu karena kejujurannya itu mungkin luar biasa. Tapi dibalik itu kan tadi misalnya untuk negosiasi utang, misalnya kan untuk menyatakan apa adanya kami nggak mampu bayar utang karena kelaparan. Selain itu kira-kira menurut Pak TB apa nih latar belakang pernyataan yang terbuka itu? Ya, yang pertama dia kan harus jujur ya, dan pasti Pak Prabowo sudah tahu bagaimana beban hutang, beban fiskal untuk biaya pembangunan. Pak Prabowo tahu persis. Dan kemudian akibat kebijakan, distorsi kebijakan, permintaan masa lalu, akibat yang sangat serius itu munculnya stunting atau anak-anak yang kelaparan sekitar 25%. Itu tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya. Tetapi yang lebih penting menurut saya, Pak Prabowo harus memperkuat komitmen. Ya, political will yang tidak biasa tapi harus luar biasa. Tadi Ketum sudah menyinggung, ya, kalau itu masalah yang kita hadapi, lalu
langkah selanjutnya. Satu tadi penghematan, dua mengatasi kebocoran. Iya. Ya. Nah, semua itu arahnya itu adalah pada kebijakan hukum. Ya. Tanpa hukum, penegakan hukum, tidak ada artinya pidato Pak Prabowo. Nah, jadi Pak Prabowo barangkali isu tentang kelaparan anak-anak Indonesia itu harus menjadi starting point, ya. Kembali ya untuk membereskan tentang perencanaan pembangunan, termasuk juga alokasi distribusi, ya hutang, uang yang dipinjam itu kan bisa dilihat kemana, siapa yang menikmati hutang. Nah, itu ya. Itu Bocorannya. Iya, bocoran itu. Di samping bocor juga salah kebijakan. Ya. Nah, distribusi alokasi yang tidak tepat. Nah, kalau kita mau ambil kesimpulan, ini ada korelasi hutang meningkat, di sini juga naik, ya sekelompok kecil orang, yang kemudian secara ekonomi dia semakin kuat. Ya, jadi ini ketimpangan luar biasa. Nah, jadi Pak Prabowo itu bagus ya memberikan signal, dan saya kira ini juga Pak Prabowo, walaupun beliau tidak vokal dalam mengkritik, tetapi beliau sudah memberikan signal, kira-kira arah kebijakannya itu kemana. Saya membaca seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau Pak Prabowo betul-betul ini menjadikan starting point untuk menata ulang, termasuk terutama ya, saya lebih concern kepada penegakan hukum. Pak Prabowo harus mulai dari penegakan hukum, ya, karena itu implikasinya kemana-mana itu ya. Tadi Pak Ketua Umum sudah mengatakan, termasuk juga pada soal investasi, soal beban hutang dan seterusnya. Ya. Nah, kalau mulai dari sini juga akan birokrasi itu akan lebih tertib. Birokrasi yang selama ini dianggap korup, barangkali lebih efisien, lebih terarah, ya. Kemudian juga sekaligus peringatan Pak Jokowi kepada menteri-menterinya, jangan cari duit gitu. Prabowo maksudnya. Pak Prabowo ya, Anda jangan cari duit, jangan memanfaatkan jabatan, itu jelas itu. Nah, tentu saja kita berharap semua pidato-pidato politik yang bagus-bagus itu dia bisa tegakkan secara konsisten. Nah, kalau itu konsisten, ini akan memberikan harapan baru. Sekaligus ini Pak Edi akan memberikan style warna pemerintahan yang lebih adil. Kita berpenting yang lebih adil, yang lebih efisien, yang lebih maju, tentu saja ya. Nah, tentu saya kira rakyat pasti mendukung. Saya yakin rakyat pasti mendukung, dan rakyat sangat mendambakan itu. Nah, poin saya itu aja. Sip, terima kasih. Tadi starting point, jadi artinya pidato Prabowo itu jadi starting point untuk pembenahan. Kita lihat selama ini Prabowo kan seperti menghormati banget lah Jokowi gitu. Tapi pelan-pelan ditelanjangi dengan pidato Prabowo itu seperti menelanjangin Jokowi gitu. Ini apa bang tujuannya? Kita berharap gitu Prabowo membenahi semua pemerintahan, artinya yang sisa-sisa lama atau yang jelek-jelek semua dari Jokowi diubah itu seperti yang tadi itu ya, misalnya dari penegakan hukum. Nah, kira-kira dari sisi apa lagi nih Pak Ketum? Saya kira gini, Kang Heri, Pak Prabowo itu tergantung tafsir kita. Tapi dia mau bicara jujur. Ada orang menyatakan dia menjadi antitesisnya Jokowi. Betul. Atau menyatakan paradoknya Jokowi seperti itu. Iya. Sebetulnya gimana? Itu kan interpretasi yang dikemukakan oleh para pengamat. Tapi sesungguhnya Pak Jokowi ingin mengatakan yang sebenarnya dan yang sesungguhnya. Kalau selama ini menyatakan angka pertumbuhan cukup bagus, Pak Prabowo tidak. Angka pertumbuhan kita jelek. Kalau kata selama ini bahwa kita tidak ada penyerapan tenaga kerja kita bagus, Pak Prabowo menyatakan tidak. Dia hanya berdasarkan fakta data-data. Berarti menjelekan Jokowi ya berarti kan? Bukan menjelek, dia bicarakan data. Ternyata memang Jokowinya jelek ya. Memang yang seperti itu dia bicara jujur kan, tidak memoles. Tidak sebagai kan dia Presiden Republik Indonesia. Dia bukan lembaga survei atau lembaga memberikan penilaian approval 80% rakyatnya. Tidak seperti itu. Karena Pak Prabowo tidak dalam konteks dia mau kampanye, dia tidak dalam konteks dia mau cari popularitas dan lain sebagainya. Itu dia sudah lewat. Masa itu sudah lewat. Masa populis ya. Yang butuh gimmick-gimmick. Politik pencitraan sudah selesai. Politik gimmick yang sekarang ini udah usang, yang mau dilakukan oleh Gibran itu udah usang. Sudah nggak zamannya.
itu sudah lampau, udah 10 tahun yang lalu. Pelapor Tidak masih bisa diduplikasi oleh yang namanya Gibran, bukan Kaisang. Gibran kan udah mulai coba-coba deh turun ke pasar dan sebagainya. Termasuk Pak Jokowi kembali. Apa urusannya dia sekarang? Tanggung jawab harusnya Pak Jokowi sebagai orang yang berkesatria pada waktu Pak Prabowo minta, betul Pak Prabowo, saya mohon maaf kepada rakyat itu, kami salah mengambil kebijakan. Ternyata kebijakan kami yang awal harusnya seperti ini ternyata salah. Kan nggak ada masalah. Kita orang kalau minta maaf ya seperti itu. Nah oleh karena itu penegakan hukum menjadi penting Pak Eri. Kalau udah masalah, iya dong. Kalau menurut saya tadi utang kita ini kan bukan rahasia lagi. Setiap utang itu biasa ada fee yang mengurus-urus utang itu. Baik yang pada waktu utang maupun pada waktu membayar utang. Itu hal yang umum seperti itu. Nah oleh karena itu pengusutan itu menjadi penting. Satu tadi Pak TB menyatakan utang ini ada betul nggak utang yang digunakan ini betul-betul pada tepat sasaran, tepat guna, betul-betul untuk membawa kemaslahatan. Faktanya kan tidak. Ya kan, faktanya hari ini kita tidak dalam konteks membuat fitnah. Faktanya hari ini orang yang tertinggi di Republik Indonesia menyatakan 25% lapar. itu fakta ya. Ya, kelaparan. Faktanya Bappenas, ya kan lembaga negara semua ini menyatakan Betul. bahwa apa yang dicanangkan oleh Jokowi hanya 2 atau 3 program yang betul, yang lainnya gagal total seperti itu. Jadi menurut saya Pak Prabowo tadi satu bagaimana mengefisiensikan anggaran, kan penting karena kita postulat anggaran kita betul-betul kacau balau sekarang ini. Ya kan fiskal kita betul-betul rawan betul. Oleh karena itu memang satu menutup kebocoran, baik yang sudah masuk APBN maupun yang belum masuk APBN, penyelundupan nikel dan sebagainya, yang melibatkan Blok Medan yang kemarin itu. Terus yang kedua yang sudah masuk, ya kan, bocornya di mana itu bocor. Terus penyalahgunaan atau tidak tepat sasaran juga yang harus juga inilah yang seharusnya dilakukan audit oleh BPK seperti itu. Kita minta BPK mengaudit betul, ya kan, di pada lembaga maupun apa namanya kementerian dan lembaga. Nah, yang terakhir saya kira tadi efisiensi itu kan sekarang kan gemuk. Betul. Saya kira Pak Prabowo akan mempertimbangkan 3 bulan atau 6 bulan ke depan betul-betul menilai menteri-menteri yang ada ini memang sudah tidak layak, sudah diganti aja, copot aja. Yang bermasalah, yang menimbulkan beban. Sudah hebat dia, sudah menjadi menteri lagi itu udah luar biasa, bonus. Ya, harusnya dievaluasi. Menurut saya seluruh menteri-menteri yang carry over dari Jokowi itu yang skala prioritas yang harus dievaluasi utamanya. 18 ya. Karena dia terlibat di dalam rejimnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Pemirsa Masuk di TV dan Ahmad ini Channel. Kita akhiri diskusi kita yang sangat-sangat semangat sekali. Pernyataan-pernyataan yang luar biasa dari Pak Ahmad Heri dan Pak Tv Masa soal pernyataan Prabowo 25% anak-anak Indonesia kelaparan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.